Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam program Panggilan Iman atau Call of Faith. Dan saudara, saya percaya setiap channel yang saya buat pasti memberkati setiap iman kita. Dan renungan singkat yang saya akan bahas mengenai manusia tidak ada hak menjamin hidupnya. Sekalipun kita memiliki segalanya, bahkan Alkitab sudah berkata, apapun yang kita miliki atau sekalipun dunia ini menjadi milik kita, tapi kalau kehilangan keselamatan, kehilangan kemuliaan Allah, maka semuanya sia-sia. Dan kita akan belajar dari tokoh di kitab Pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Dan lebih banyak dia menulis segala sesuatu atau segala yang ada di bumi, di bawah matahari itu sia-sia. Apa maksudnya? Terlebih dahulu kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kami butuh Engkau, kami butuh hikmat-Mu, pengurapan-Mu, sehingga firman yang kami dengar menguatkan iman kami, menyadarkan kami, dan kami mau hidup bagi Kristus. Bahwa manusia tidak ada hak untuk menjamin hidupnya sekalipun memiliki segalanya. Karena manusia tidak tahu 1 detik, 1 menit, bahkan waktu yang terus berjalan. Kami tidak tahu ya Tuhan. Bisa saja kami saat ini hebat, sehat, tetapi dalam beberapa menit kami tidak tahu apa yang terjadi. Namun di dalam Kristus selalu ada berkat Tuhan. Dan juga selalu ada tuntunan ilahi, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan tidak ada sia-sia. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 22. Pengkhotbah 3 ayat 19 dikatakan, "Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiaannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia." Bapak Ibu Saudara, bahwa kitab Pengkhotbah salah satunya mengkisahkan tentang Raja Salomo. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dan dari dampak hikmat, takut akan Tuhan, dia memiliki kekayaan. Bahkan saya percaya sampai saat ini kekayaan Salomo tidak ada tandingannya. Namun dia mempunyai kehidupan yang fatal, yang salah di mata Tuhan. Sehingga dia menyadari semuanya itu adalah kesia-siaan. Apalagi kita di luar Kristus, iman kita tidak percaya, tidak bersandar kepada Tuhan, tidak meyakini Tuhan sebagai juru selamat di dunia ini, bahkan juga di dalam kekekalan ketika kita meninggal dunia. Jadi dalam Pengkhotbah ini di mana Rasul Paulus berkata bahwa karena nasib semua manusia itu adalah sama, baik binatang maupun manusia, sama-sama mengalami yang namanya penderitaan, sama-sama bisa makan berasal dari debu atau dari tanah, sama-sama mengalami yang namanya meninggal atau mati. Artinya bahwa semua itu sama. Ciptaan Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Hanya binatang berbeda, tidak ada roh. Tetapi manusia akan kembali kepada Tuhan.
Dia akan menerima apakah dia masuk surga ataukah dia masuk neraka. Tetapi Salomo mengingatkan dari ayat yang kita baca bahwa yang kita perlu perhatikan yaitu ketika manusia tidak ada hak, tidak ada jaminan hidupnya, sekalipun memiliki segalanya, sekalipun kita bisa segalanya, tidak jaminan, saudara. Baik anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, kapan saja Tuhan bisa panggil kita. Berarti tidak ada yang bisa kita pegang, tidak ada yang bisa kita pertahankan. Hanya iman kepada Tuhan. Ketika kita beriman, kita menyalurkan kasih. Itulah Kristus dalam hidup kita. Jadi kita perlu belajar dari hal ini, di mana tadi pembacaan ayat firman Tuhan, bahwa kebahagiaan manusia hanyalah pekerjaannya, hasil karyanya, tetapi itu hanyalah sementara. Berarti hal yang pertama yaitu tidak ada yang kita banggakan selain melekat kepada Tuhan. Mari sadar selalu bahwa semua yang kita miliki, apa yang kita bisa raih, semua hanya kebahagiaan sementara. Mari melekat kepada Tuhan. Apapun proses hidupmu, perjuangan imanmu, mari melekat kepada Tuhan. Sekalipun engkau belum melihat jalan keluar, belum mengalami mujizat, mari melekat kepada Tuhan. Bangun hubunganmu kepada Tuhan lewat firman. Ini loh kekuatan kita. Mari melekat, cari wajah Tuhan. Sekalipun keadaanmu buruk saat ini, atau engkau sudah bertubi-tubi jatuh dalam dosa, datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Dia sanggup menyelamatkan engkau. Dia sanggup melepaskan engkau dari segala belenggu dosa, dari segala ikatan. Datang, buka hati. Melekat kepada Tuhan. Itulah jaminan hidup kita. Sehingga engkau, hidup kita tidak sia-sia. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan disia-siakan. Kalau kita jatuh dalam dosa berkali-kali, kalau kita masih terikat dengan apapun, datang kembali kepada Tuhan. Jangan pergunakan waktu hidupmu sia-sia. Engkau yang masa muda atau masa anak-anak, engkau berkata, masih lama, aku kan gak kudus, aku kan gak suci. Tidak mungkin aku bisa menjadi suci langsung. Sudahlah, waktu saya masih panjang, saya mau happy-happy dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar, kita sadar bahwa kita mau pergunakan hidup kita. Karena hidup ini hanya sekali, tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, minta tolong selalu kepada Tuhan. Manusia pertolongannya terbatas, Tuhan kita tidak akan terbatas. Yang ketiga, Tuhan segalanya. Tidak ada yang sia-sia. Kalau engkau melayani Tuhan, memberi hidupmu untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sekalipun di mata manusia remeh, sekalipun di mata manusia tidak ada keuntungannya. Tetapi kalau hidup kita mengasihi Tuhan, mau memberi, melayani Tuhan, hidup kita tidak sia-sia. Pengorbanan kita tidak sia-sia. Sampai firman Tuhan pernah ada di ayat ini berkata, bukan pernah maksud saya, tetapi ada di ayat ini. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, sepertinya kita memiutangi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang apapun perjuangan iman kita. Dia akan kembalikan lebih dahsyat lagi. Tetapi semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Semua karena pemberian Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada garansi di hidup manusia saat ini. Tidak ada jaminan. Hanya jaminan di dalam Yesus. Selalu ada jalan keluar, ada pertolongan yang tanpa batas, ada kasih Tuhan yang terus mengalir atas hidup kita. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.